Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di Bina Iman Klasik Solo. Nah, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat-Mu, segala hikmat-Mu yang telah kami terima, sehingga kami dapat kembali merenungkan firman-Mu, merenungkan sedikit renungan-Mu yang akan kami terima hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati renungan ini, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya, agar apa yang dikatakan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanyalah berasal dari-Mu saja. Kiranya Tuhan renungan yang kami terima ini, firman yang kami terima ini dapat kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari, dan dapat bertumbuh di dalam hidup kami dan menyejukkan kerohanian kami dan iman kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 18, dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah denganku. Bacaan kita hari ini mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Pertanyaannya nih, kan kita udah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terus kok kita masih harus mengerjakan keselamatan kita ya? Apa sih yang bikin kita harus mengerjakan itu? Kita juga udah jelas-jelas selamat, kita udah jelas-jelas ditebus dosanya oleh Tuhan, oleh Dia yang berkuasa dan Dia yang menciptakan bumi ini melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Nah, keselamatan seperti apa yang dimaksud? Pekerjaan seperti apa yang dimaksud? Mari kita selidiki. Pertama-tama, kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Wah, jelas banget gak bakal luput. Jangankan kita melakukan perbuatan yang kita baru ngerasani wae. Kita ngomong, si A kelakuannya kayak babi, atau si C kelakuannya gak bener, kita aja udah berdosa. Padahal ada tertulis, ketika kita melihat perbuatan saudara kita tidak baik dan tidak benar, kita harus menegurnya supaya jiwa kita terselamatkan. Padahal udah ada tertulis seperti itu. Jadi, mengerjakan keselamatanmu, apakah terkait keselamatan jiwa, atau keselamatan rohani, atau keselamatan duniawi? Nah, kita nggak tahu lebih tepatnya di sini itu seperti apa. Tapi yang perlu kita ketahui adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus mengerjakan dengan kesungguhan hati. Kita harus mengerjakan dengan ikhlas,
kita harus bersungguh-sungguh dalam pekerjaan tersebut. Gak cuma di pekerjaan aja, tapi di pelayanan, di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang ada di posisi kita, seperti misal contohnya saya sebagai anak, saya harus mengerjakan apa yang semestinya anak kerjakan di rumah, dan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin posisi sebagai seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, di mana kan kepala rumah tangga itu harus menafkahi keluarganya, baik anak istrinya maupun kakek dan nenek atau ibunya yang sudah tidak bisa bekerja. Seorang kepala rumah tangga kan semestinya seperti itu, seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Nah, ketika mengerjakan pekerjaan itu kan kita harus dituntut untuk menyelesaikan target. Apalagi yang kerjanya buruh pabrik lah, atau mungkin orang kantoran pun juga dituntut harus selesai dengan target. Misal 8 jam kerja, kamu harus beberapa file yang diselesaikan, beberapa laporan yang harus terselesaikan. Itu kan juga namanya tuntutan. Nah, di dalam pekerjaan ini, ketika kita nggak mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, kita tidak mengerjakannya dengan ikhlas, ya pekerjaan itu akan terasa sangat lama, sangat susah. Kita pasti akan bentar-bentar lihat jam, ini udah jam berapa ya? Waduh, jam pulang kantor masih lama. Atau mungkin kita pasti mengeluh, duh kerjaan kok nggak beres-beres, masih banyak kerjaan yang lain, kerjaan pada numpuk. Nah, itulah akibatnya ketika kita nggak mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita nggak mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Atau mungkin di dalam berpelayanan, misal bapak ibu saudara sekalian itu aktif di dalam musik gerejawi, mengiringi nih biasa nih, kita harusnya latihan dengan PNJ, atau mungkin kita harus latihan dengan teman satu band, dan ketika kita melihat lagu-lagu yang dipakai pada hari itu yang akan kita latih, loh kok ini lagu-lagunya susah semua, waduh, bisa nggak ya aku ngerjainnya, bisa nggak ya timku ini beres dalam sekali latihan atau 2 kali latihan. Tuhan, ini gimana lagu-lagunya kok seperti ini. Ketika kita mengerjakan pelayanan tersebut, kita berpelayanan seperti itu juga kita akan merasa bahwa kok nggak selesai. Sama seperti pekerjaan tadi, kok nggak selesai. Lah kok susah. Lah kok jam latihannya mau habis, tapi kok satu lagu pun belum jadi. Itu semua berdasarkan dari hati, dari keadaan hati kita. Apakah kita ikhlas melakukan pekerjaan tersebut? Apakah kita ikhlas dalam berpelayanan atau enggak? Semua itu berdasarkan dari keikhlasan hati kita. Kalau kita ikhlas mengerjakan segala sesuatu, kalau kita ikhlas dalam berpelayanan, pastilah semua yang akan kita kerjakan itu menjadi mudah. Tentunya pekerjaan kita menjadi mudah bukan hanya karena kita merasa senang dengan pekerjaan kita, merasa ikhlas mengerjakannya, tetapi karena Tuhan juga turut hadir membantu di dalam pekerjaan tersebut. Coba kalau kita nggak ikhlas, Tuhan udah datang nih, udah bantu nih, ayo tuh kerjakan, ayo ini harusnya gini. Kita udah dapat ide nanti mau dibikin seperti apa, karena kita nggak ikhlas, karena kita bersungut-sungut dalam mengerjakannya, hilanglah ide yang sudah kita dapatkan, padahal kita udah diberi ide, diberi masukan dari Tuhan. Tiba-tiba di dalam pikiran waktu kita pusing memikirkan pekerjaan, langsung cling, wih, muncul ide nih. Ini mending kerjakannya seperti ini. Itu langsung hilang kalau kita tetap bersungut-sungut. Maka kuncinya dalam mengerjakan segala sesuatu dalam berpelayanan adalah kita harus berpelayanan dengan tenang. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan tenang, dan tentunya pekerjaan dan pelayanan kita tujukan bukan untuk siapapun, melainkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak hilang sia-sia hanya karena pekerjaan sepele yang kita anggap rumit karena pemikiran kita sendiri.
Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Agar apa yang kami kerjakan, bidang apa yang kami ambil dalam pelayanan kami, dapat kami kerjakan, dapat kami hadapi dengan sepenuh hati, dapat kami hadapi dengan ikhlas dan tanpa bersungut-sungut, sehingga Tuhan, keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami dapat kami kembalikan dengan baik, dapat kami kembalikan dengan mengharumkan nama-Mu melalui pelayanan yang kami lakukan di gereja kami maupun di lingkungan kami masing-masing. Dapat kami kembalikan dengan mengharumkan nama-Mu juga melalui pekerjaan yang kami tekuni Tuhan. Bila mana kami sebentar lagi juga akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan tolong jaga, lindungi sepanjang hari kami menghadapi aktivitas yang sangat banyak ini. Kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai kami, memberikan kami pertolongan, dan memberikan kami kemudahan dalam menghadapi segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.